Ya, timnas Indonesia versus Filipina awalnya tunjukkan Megis J. Itzes. Sementara itu aroma kong kali kong menyeruak jelang timnas Indonesia versus Filipina. Dan memang tak ada waktu meratapi kegagalan timnas Indonesia geber latihan kembali. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, timnas Indonesia dipastikan tanpa Jordi Amat ketika menghadapi Filipina. J. Itzes dapat menjadi pengganti yang tepat. J diketahui baru bergabung dengan timnas Indonesia pada 5 Juni lalu. Hal ini sekaligus menjadi alasan kenapa pemain itu tidak dimainkan melawan Irak. Timnas Indonesia kini tentu patut berharap dengan magis seorang J. Itzes agar lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. J sendiri mengaku fit dan siap bertanding melawan Filipina. J mengatakan timnas Indonesia akan berusaha tampil bagus dalam laga melawan Filipina. Dia pun optimistis skuad Garuda bisa bangkit dan meraih kemenangan atas Filipina. Seperti yang diketahui, pemain berposisi sebagai back itu sudah 2 kali membantu klub Eropa untuk promosi ke kasta tertinggi dan sekarang waktunya membantu timnas Indonesia. Pada musim 2020-2021, J. Itzes sukses mengantarkan tim asal Belanda Go Ahead Eagles untuk promosi ke Eredivisie. Baru-baru ini, J membantu Venezia FC untuk lolos ke Serie A. Sementara itu, timnas Indonesia butuh kemenangan atas Filipina untuk lolos ke putaran ketiga. Tambahan 3 poin akan membuat timnas Indonesia mengunci posisi kedua grup F dengan raihan 10 poin. Dan poin tersebut adalah sudah dipastikan tidak akan bisa dikejar lagi oleh Vietnam. Ya, sementara itu tim asuhan Kim Sang-sik hanya berpeluang memperoleh koin maksimal sebanyak 9. Peluang timnas Indonesia akan semakin tinggi karena Vietnam harus bertemu Irak pada laga terakhirnya. Ya, aroma kong kali kong menyeruak menjelang laga pamungkas putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan timnas Indonesia versus Filipina di Stadion Tamagelora Bung Karno pada Selasa 11 Juni. Ini terjadi karena pelatih di Askal ingin membantu Vietnam lolos ke putaran ketiga. Ya, peluang Filipina melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah tertutup rapat. Hasil minor ini terjadi setelah tim besutan Tom Saintfiet itu dikalahkan Vietnam pada matchday kelima grup F dengan skor 2-3. Kemenangan ini membuat Vietnam menjaga asa untuk lolos ke putaran ketiga setelah timnas Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Irak. Saat ini kedua tim hanya terpaut 1 poin di grup F. Timnas Indonesia menduduki peringkat kedua dengan nilai 7 poin, sedangkan Vietnam sudah mengumpulkan 6 angka. Laga terakhir menjadi penentu siapa yang bakal menemani Irak ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, menariknya Filipina justru tertarik untuk membantu Vietnam lolos ke putaran ketiga dengan mengalahkan timnas Indonesia. Saintfiet berharap mendapatkan dukungan dari penggemar Vietnam ketika menghadapi skuad Garuda. Saya berharap juga mendapatkan dukungan dari supporter Vietnam di babak final. Kalau kita menang melawan Indonesia dan Vietnam menang melawan Irak dan tim Vietnam akan terus maju, kata Tom. Saintfiet memastikan Filipina bakal menunjukkan penampilan terbaik, tetapi timnas Indonesia bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Ia pun sadar timnya bakal menjalani pertandingan yang sangat sulit untuk bertandang ke Indonesia. Kami akan melakukan yang terbaik. Indonesia adalah tim yang kuat dan mereka juga ingin menang. Pertandingan berikutnya akan pasti sangat sulit, pungkas Tom. Ya, sementara itu memang kekalahan harus dibayar tuntas. Demi kemenangan pada laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina, timnas Indonesia sudah kembali menggelar latihan pada Jumat 7 Juni. Kurang dari 24 jam setelah bertanding melawan Irak, timnas Indonesia melakukan latihan. Dalam unggahan media sosial @timnas.indonesia, para pemain tampak menjalani latihan fisik. Rafael Struijk, Tom Heyi, Shani Patinama, Rizky Ridho, dan Shani Wells terlihat berlari ringan di seputaran hotel. Sementara potongan video lain menggambarkan suasana para pemain berada di ruang kebugaran melakukan gerakan bersama-sama. Selain itu ada juga video Nathan Choaon, Marcelino Ferdinand, Haye, Wallace, Ridho, Rafael, dan Ragnar Ratmangun menggunakan alat untuk mendukung kebugaran fisik masing-masing. Ya, tak banyak waktu yang dimiliki oleh tim Merah Putih.
4 hari lagi anak asuh Sinteyong ini akan menghadapi Filipina. Berstatus sebagai juru kunci di grup F, Filipina bisa menjadi kerikil tajam yang akan melukai kaki atau sayap Garuda. Filipina baru mengantongi 1 poin dari 5 laga. Satu-satunya poin itu didapat ketika menahan imbang Indonesia di Manila. Skuad yang kini diasuh oleh Tom Saintfiet ini bahkan sempat menyusahkan Vietnam dalam matchday kelima pada Kamis kemarin. Sebelum kalah 2-3 dari pasukan Golden Star, Indonesia wajib menang atas Filipina dan memastikan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa bergantung pada hasil yang lain. Jika Ridho dan kawan-kawan hanya bermain imbang atau kalah, maka Indonesia harus bergantung kepada hasil Irak versus Vietnam untuk meraih tiket ke babak selanjutnya. Ya, Timnas Indonesia kedatangan Verdong, Sheni Patinama mengatakan ini persaingan normal di sepak bola. Ya, bek kiri Timnas Indonesia Sheni Patinama menyambut positif Timnas yang akan kedatangan bek kiri baru setelah Kelvin Verdong dikabarkan sudah dapat memperkuat Garuda pada laga penentuan melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 11 Juni nanti pada pukul 7:30 malam. Iya, dengan kedatangan Verdong, maka bek kiri Timnas Indonesia akan berjumlah 4 setelah diisi dirinya Nathan Choaon dan juga Pratama Arham. Jumlah ini masih dapat bertambah karena Justin Hubner yang kerap memainkan posisi bek tengah bisa memainkan posisi tersebut. Ya, disinggung tentang persaingan di bek kiri Timnas yang sangat padat dan semakin banyak, Sheni mengatakan bahwa hal itu adalah normal di dalam sepak bola sambil mengatakan bahwa dia siap ditempatkan di posisi manapun di Timnas. Untuk Timnas Indonesia, saya siap main di posisi apapun. Ini kan negara saya. Kompetisi adalah kompetisi. Dan ini adalah persaingan normal baik di klub ataupun timnas. Anda selalu harus bekerja keras dan saling membantu satu sama lain. Dan ini adalah hal yang normal dalam sepak bola, ujarnya. Sejauh ini Verdong sendiri merupakan bek kiri paling berpengalaman dan menonjol yang ada di tubuh Garuda karena menjadi pemain andalan di klubnya yaitu NEC Nijmegen pada musim ini yang diantaranya sudah finish di posisi ke-6 Eredivisie Belanda dengan 53 poin dan terpaut 3 poin dari Ajax Amsterdam di posisi ke-5. Bersama klubnya, Verdong tampil 40 penampilan di musim ini dengan torehan 2 gol dan 3 assist. Oh ya, dia pemain yang bagus. Saya sudah kenal dia karena main di Belanda. Dia benar-benar pemain yang bagus dan saya bisa belajar dari dia untuk mengasah kemampuan dan juga ketangguhan, kata Sheni Patinama.